Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enzim itu belum saya sampaikan ya, saya lupa. Iya Yang, Bu, belum. nah kita mulai dengan industri enzim ya. Industri enzim ini salah satu industri yang sangat menjanjikan karena kalian tahu ya, yang sudah kerja di lab pastinya tahu berapa harga enzim. Ya, ada satu peneliti dari BRIN sampai nangis-nangis karena enzim yang sudah dibelikan ternyata oleh salah satu mahasiswa kita tidak disimpan lagi di -20 gitu sehingga besoknya enzim rusak. Karena enzim itu harganya mahal sekali ya, 15 juta gitu ya, tergantung enzimnya jadi siapa. 10 juta itu kan lumayan. Dan kita lama. Pemesanannya lama di luar negeri pula. Ya, 6 bulan, 4 bulan itu baru nyampe gitu. Ini Lia kenapa eh, loncat lagi dia? Dia langsung di luar ya. Ya, jadi Kurang tahu Bu. nah, ada lagi tuh Lydia, on cam Lid. Nah, kita ingin eh, apa harus tahu ya karakteristik dari enzim dan bagaimana mikroba penghasil enzim dan teknologi untuk produksi enzim karena ini merupakan salah satu industri yang sangat menjanjikan dengan harga yang sangat mahal. Kita mengolah enzim, menjual enzim. Sampai sekarang kita masih impor dari luar ya untuk enzim. Oh, ini apa Lydia? Oh, oh gitu ya udah. Kamu lagi di luar ya, nggak di rumah. Nah, jadi kita berharap ya suatu saat kita adalah penghasil enzim, bukan kita membeli selalu sebagai pengimpor enzim. Jadi enzim itu kita sudah tahu suatu protein, suatu golongan protein pada sel hidup, karena kita semua dalam tubuh kita banyak enzim yang akan berperan dalam fungsi fisiologi sel. Jadi enzim ini selain dalam tubuh kita banyak sekali peranannya. Kalau tidak ada enzim, maka proses biologis di dalam tubuh kita tidak berjalan. Ya, eh, apa namanya proses metabolisme, fungsi fisiologis itu tidak akan pernah bisa berjalan. Ya, bagaimana DNA itu bisa mengekspresikan proteinnya itu kan karena bantuan enzim. Bagaimana mitokondria juga bisa melakukan respirasi sel, semuanya adalah karena peranan enzim. Glukosa yang kita makan itu nggak akan bisa menjadi karbohidrat yang kita makan tidak bisa jadi glukosa dan masuk ke dalam mitokondria kalau tidak ada enzim. Jadi begitu besar peranan enzim di dalam tubuh kita. Dan itu juga sangat banyak peranannya dalam industri ya. Industri vaksin pakai enzim, industri makanan pakai enzim ya. Itu semua banyak yang menggunakan enzim karena dia membantu perubahan kimia dari suatu substrat menjadi suatu produk yang berbeda gitu ya. Dan ini kita bisa isolasi dari sel dan kita produksi. Jadi dia merupakan aktivitas katalitik tanpa mengubah strukturnya sendiri gitu. Dia ikutan melakukan reaksi. Setelah selesai reaksinya ya dia melepaskan diri gitu ya. Itu peranannya enzim. Nah, kofaktor ini akan terlibat dalam reaksi eh, kofaktor enzim ini akan terlibat dalam molekul dioksidasi, reduksi, ya bisa dipecah ataupun digabung. Jadi dia peranannya menggabung, memecahkan gitu ya. Terus akhirnya substrat menghasilkan satu produk. Itu adalah enzim. Ya. Nah ini adalah bagaimana cara enzim ini bekerja. Coba Riksa jelaskan. Oke Bu, baik Bu. Hmm. Mungkin untuk cara enzim mengaktifkan setnya itu di mana kan ada substrat sama active site. Active site itu kan yang di eh, bawahnya itu ya Bu. Dan Enzim substrat itu itu yang mana? yang Yang warna apa enzimnya? enzimnya yang warna hijau Bu, hijau Bu. Bukan. Eh, oh iya Bu. Yang warna
abu-abu, Bu. Ya, terus Ya, jadi kan di mana kan eh, substratnya itu harus kita aktifkan di active site, jadi harus menempel dan kemudian enzim itu akan merubah apa sih bentuk dari si substrat tersebut gitu. Jadi ngeblend sama si substrat menghasilkan enzim yang kompleks gitu, Bu. Kemudian habis itu si enzim tersebut akan menghasilkan produk yang di mana aktif site-nya itu eh, aktif gitu, Bu. Seperti itu, aktif Bu. saja aktif. Jadi kamu membaca bawahnya jadi kamu bingung deh. Kamu jangan baca bawahnya. Jadi Ya, Bu. ini substrat ya. Substrat itu apakah karbohidrat gitu ya, masuk berikatan dengan enzim amilase gitu ya, petialin. Masuklah berikatan dengan petialin. Ya. Ini adalah bagian aktifnya, bagian aktif dari aktif site daripada enzim. Setelah berikatan dengan enzim, dia akan membentuk satu kompleks kompleks enzim dan kompleks substrat. Yang ini ketika setelah berikatan, maka akan terjadi reaksi dan terjadi perubahan. Ini bisa dilihat dengan terjadinya perubahan warna. Artinya, mungkin ini sudah terjadi perubahan eh, menjadi molekul yang lebih kecil, gitu ya. Menjadi molekul yang lebih kecil. Artinya sudah ada perubahan struktur di sana. Sehingga kita bisa lihat di hasil produknya, ini memperlihatkan warnanya menjadi berubah. Artinya sudah ada perubahan produk. Yang tadi warna hijau ini menjadi warna abu-abu dan warna orange. Artinya sudah terjadi perubahan produk. Yang tadi ini adalah karbohidrat, tiba-tiba menjadi glukosa gitu ya dengan perubahan enzim dibantu oleh enzim. Ya, lanjut ya. Nah, ini industri enzim. Jadi teknik yang melibatkan penggunaan organisme hidup atau produknya untuk membuat dan modifikasi subproduk enzim untuk tujuan komersial. Ya, eh, makanya kalau kita lihat ada satu produk hasil fermentasi seperti ekoenzim itu memang ada peranan bakteri yang menghasilkan enzim. Ya, itu luar biasa. Sebetulnya dari ekoenzim kita bisa memanen berbagai macam enzim, kaya akan enzim. Artinya sampah itu sumber gudangnya enzim ya. Sampah-sampah yang ada di sekitar kita itu sumber sumber enzim. Jadi bisa kita manfaatkan dengan menggunakan proses fermentasi dengan menggunakan mikroba. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau jeli bahwa di sekitar kita tuh banyak sekali sumber-sumber enzim. Hanya tinggal kita bagaimana cara mengisolasi enzim tersebut. Ya, Lydia bisa dibaca nggak, Lid? Kamu kalau open ini nggak, on mic, di mic-nya dibuka, bisa kedengeran nggak? Bisa ini nggak sinyalnya? Hmm, dia gitu ya. Jadi kalau jadi pasif benar ya. Ya udah deh, ya udah nggak apa-apa. Asal dengerin ya, Lid. Jadi kelebihan penggunaan enzim dalam industri, kualitas produknya menjadi lebih baik ya. Produk sampingannya juga yang sedikit tapi tidak menghasilkan limbah. Jadi semuanya akan diolah ya. Seperti kita lihat produk ekoenzim itu semuanya menjadi satu produk kan. Airnya bermanfaat karena banyak enzimnya. Kemudian sisa-sisa dari makanan yang hasil fermentasi itu sudah banyak mengandung zat-zat yang kita bisa gunakan sebagai pupuk ya. Banyak unsur haranya. Jadi tidak ada limbah sebetulnya kalau kita menggunakan enzim karena semuanya akan diolah, semuanya akan diolah oleh bakteri. Jadi proses pemurnian produk pun sangat mudah ya dengan menggunakan enzim. Jadi tidak sulit. Jadi bagaimana cara kita mengubah si molekul glukosa, molekul karbohidrat yang sangat kompleks gitu, dirubah menjadi suatu molekul glukosa itu kan perlu pemanasan, perlu pH, perubahan pH, bagaimana dipotong si rantai karbonnya itu kan susah gitu. Tapi dengan enzim itu mudah gitu. Kita pakai petialin ya, kita pakai amilase,
Kalau yang lemak kita pakai lipase itu akan mudah. Sama kayak gini, kamu pernah dapat daging kurban kan ya? Ketika daging kurban tuh banyak dan kadang-kadang dagingnya keras ya. Biasanya apa yang digunakan untuk melembekkan daging? Nanas, Biasanya Bu. hmm, Nanas, Bu. pakai nanas. Terus pakai apa lagi? Hmm, Saya nanas apa? Dan pepaya ya. Nanas dan pepaya itu punya enzim, kaya akan enzim. Nah, dia yang akan membuat daging itu menjadi lebih lembek gitu, lebih mudah untuk diolah. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana memutuskan rantai-rantai lipid oleh enzim tersebut. Kan rantai lipid itu sangat keras ya, sehingga daging yang diolah tanpa dengan enzim itu akan keras untuk dikonsumsi. Tapi kalau kita pakai papain dari pepaya, ya, kemudian kita pakai kulit nanas juga, itu ada banyak sekali enzim-enzim yang bisa memudahkan. Ada lipase-lipasenya gitu di dalam nanas dan di dalam pepaya. Jadi ini akan memudahkan rantai-rantai lipid yang ada di daging itu menjadi lepas sehingga menjadi lebih lunak ya dagingnya. Baik, kita lanjut ya. Nah, penggunaan enzim di dalam industri itu industri susu itu menggunakan enzim proteinase, enzim lipase. Sehingga terjadilah koagulasi susu dan ini bisa cepat mematangkan keju. Ya, lipase juga mematangkan keju lebih cepat dan pemberian aroma keju. Kemudian di minuman ada pektinase, ada alfa amilase, ada limoninase. Jadi banyak sekali apa namanya enzim-enzim yang digunakan di dalam industri makanan karena ingin mempercepat proses ya. Jadi sekali lagi dengan enzim itu tidak ada limbah, mempercepat proses reaksi, mempermudah reaksi ya, menjadi lebih singkat reaksinya. Nah, hanya kita ini di Indonesia semua enzim-enzim ini masih dibeli dari luar gitu. Kita belum bisa memproduksinya sendiri ya. Padahal kita sangat membutuhkannya. Ya, kita lanjut ya. Eh, nah, bagaimana dengan kelebihan penggunaan mikroba dalam hasil industri enzim? Nah, dengan mikroba, maka enzim yang dihasilkan dalam jumlahnya lebih banyak dan kualitasnya jauh lebih baik. Ya, proses purifikasi dan ekstraksinya lebih mudah dan waktu yang dibutuhkan juga lebih cepat. Tidak memerlukan tempat yang luas untuk proses kulturnya. Dapat dilakukan rekayasa genetika untuk meningkatkan kualitas enzim. Bisa dijelaskan Gaza nomor 5. Penggunaan mikroba dengan menggunakan rekayasa genetika. oke, baik, Bu. Hmm, Mungkin untuk yang nomor 5 ini bisa berhubungan dengan CRISPR juga ya, Bu. gimana? Karena kan, karena kan dimana kan untuk merekayasa agar peningkatan kualitas enzim itu kan bisa jadi kan kita potong pakai eh, 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 apa ya namanya itu eh, D- DNA template gitu kan maksudnya. Jadi nanti itu kan eh, Apa DNA template tuh direkayasa memotong? untuk Ayo, Liksa, apa DNA template tuh memotong? Ah, ayo, apa ya Bu? Bentar, bentar Bu. Aduh, gimana ya? ayo gimana rekayasa genetika? Eh, Nanti suruh pindah lagi ke kelas sosial di rekayasa genetika. Ayo. udah lama nggak nggak denger mikroba di sini. Kamu dengernya apa di sana? Tentang Lydia sel, denger, Bu. Lydia juga dengernya kultur sel, tabu arum. Ayo rekayasa genetika gimana prinsipnya? Itu kalau lupa enzimnya apa? Rekayasa genetika itu gimana prinsipnya? Untuk Itu peningkatan Bu kualitas enzim. menggunakan vektor, Bu. Jadi kan Mm-mm, mm. jadi kan dalam eh, meningkatkan kualitas enzim itu kan nanti itu vektornya tuh disisipin gitu. Kemudian
menggunakan mikroba yang sudah apa ya, dijadikan sebagai kayak E. coli, kemudian yang lain sebagainya gitu Bu. Jadi seperti itu Bu. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kualitas enzim yang lebih baik dan mungkin lebih banyak ya, karena dengan enzim dengan kualitas yang lebih baik itu kan eh, percepatan reaksi juga menjadi lebih bagus ya. Kemudian dia bisa lebih optimal lagi bekerja. Jadi kita bisa mendesain eh, gen apa yang akan kita hasilkan, enzim apa yang kita hasilkan gitu. Nah, kita lakukan rekayasa genetika dan menggunakan plasmid ya. Plasmid, kemudian kita sisipkan gen-gen yang kita inginkan sehingga produksi-produksi enzim yang diharapkan akan terjadi gitu. Jadi peningkatan kualitas enzim kalau selama ini mungkin enzim yang diperoleh adalah jumlahnya sedikit, enzim yang diperoleh kerjanya agak lambat, mungkin kita bisa desain bagaimana. Nah, itu yang kalau kalian mau belajar lagi molekular dinamik ya. Molekular dinamik itu bagaimana molekular-molekular itu bekerja, berikatan antara satu sama lain. Jadi kalau kamu tahu bagaimana cara kerja enzim, nah mungkin bisa di molekular dinamik itu bisa kita desain gitu ya. Bagaimana mendesain enzim yang jauh lebih baik kualitasnya ya, dan molekular dinamik. Ya. Sehingga kita bisa melakukan rekayasa genetika ya. Lanjut ya. Sebenarnya dari program studi bioteknologi itu kalau kalian sungguh-sungguh itu kalian bisa menghasilkan banyak hal gitu ya. Jadi dengan kalian riset di luar ya, riset di beberapa institusi itu akan banyak pengetahuan yang bisa kalian dapatkan, keterampilan yang bisa kalian dapatkan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dan eh, riset di luar itu memperluas ini ya koneksi dengan beberapa teman-teman itu mungkin atau pelaku industri lainnya atau peneliti-peneliti lainnya gitu ya. Manfaatkan yang baik ya. Nah, kita kembali ke sini. Mikroba itu banyak sekali sebetulnya menghasilkan enzim. Ini hanya sebagian kecil aja ya. Bagaimana bakteri Bacillus subtilis juga bisa menghasilkan protease, amilase, kemudian yeast, Saccharomyces. Ini begini. Mana sih tadi kok saya jadi loncat gini? Ya, kemudian kapang atau jamur dari Aspergillus niger menghasilkan protease. Nah, ini kan manfaatnya luar biasa ya. Apa apa fungsi dari protease? Tahu nggak protease apa fungsinya? Memecah protein Bu. Ya, untuk metabolisme pada protein. Kalau amilase karbohidrat ya, laktase pada laktosa, protease glukosa oksidase mengoksidasi glukosa ya, oksidasi daripada glukosa sehingga kita bisa menyimpan glukosa dalam bentuk lain ya, menjadi glikogen dan sebagainya. Jadi enzim-enzim ini sangat berperan penting bagaimana kita cara memproduksi enzim. Pertama adalah, ini Lydia, harusnya Lydia yang menjelaskan nih. Diuntungkan dengan sinyal jelek. Jadi isolasi mikroba, kemudian kita screening mana mikroba yang menghasilkan enzim ya. Kalau kita sudah tahu dari literatur ya, studi literatur jenis-jenis mikroba penghasil enzim, kemudian identifikasi mikrobanya penghasil enzim. Sebetulnya ini bisa kita dengan screening ini bisa dengan menggunakan sequencing ya, sequencing hasil sequencing nanti bisa kita buat filogenetiknya sehingga kita bisa tahu dalam satu populasi, misalnya kita mengambil isolat dari tanah gitu ya, isolat dari tanah atau isolat dari lingkungan sekitar gitu. Kita isolat terus kita screening mana aja mikroba penghasil enzim dengan menggunakan misalnya metagenomik dulu, terus kita lihat ini ada mikroba apa saja, kemudian identifikasi mana saja yang akan bisa menghasilkan enzim ya. Kemudian pembuatan inokulum kita kultur si bakterinya sehingga bakteri itu kita uji enzimatis dan akan menghasilkan enzim ya. Kemudian kita purifikasi, kita isolasi enzimnya, kita purifikasi ya. Kemudian akhirnya kita bisa mendapatkan atau produk enzim ini.
Dan enzim ini kalau sudah dipurifikasi, kemudian kita optimalkan, ya kita ujikan, dan ini enzim ini akan siap dikomersilkan, ya. Nah, kalau ya langkah ini kan tidak semudah yang dituliskan ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan karena dari sini pun identifikasi mikroba penghasil enzim itu kan nggak mudah juga ya. Kita lakukan metagenomik, kita akan mendapatkan beberapa eh, klaster-klasternya, taksa-taksanya, kemudian kita mendapatkan identitas spesiesnya, baru kita lakukan studi literatur, kalian harus tahu beberapa mikroba penghasil enzimnya ya, kemudian baru kita kultur, monokultur. Ya. Nah, jadi isolasi mikroba itu bisa dari mana aja. Saya sering cerita Indonesia itu sangat kaya. Mungkin dia dari hasil tanah ladang gandum atau tanah ladang dari sawah itu banyak sekali mikrobanya karena kita diuntungkan dengan suhu ya, suhu yang sangat optimal untuk pertumbuhan bakteri dan jamur ya. Kemudian di hutan-hutan ini sudah pasti kaya akan bakteri, apalagi di lautan gitu ya, luar biasa. Jadi eh, ini ada beberapa asal mikroba itu dari tanah dasar laut, tanah pertanian itu akan kaya sekali nih. Apalagi tanahnya yang selalu bergantian ya menanam tanamannya karena untuk memperkaya lagi unsur haranya. Jadi dari kacang tanah, kemudian kita mungkin tanam cengkeh gitu ya. Tapi biasanya orang kalau tanam cengkeh itu sambil di sebelahnya itu ada kacang tanah gitu ya, tanam jagung dan sebagainya gitu. Itu memperkaya unsur hara. Jadi ya kalau menanam mereka tidak pernah hanya satu jenis terus itu lagi itu lagi, tapi mereka selalu selang-seling ya menanamnya. Nah kemudian eh, dari kayu pun gitu ya Mas. Kemarin Pak Holis itu cerita dari akar mangrove itu juga kaya akan bakteri itu ya. Akar mangrove, bahkan mungkin akar pohon beringin itu banyak sekali bakterinya. Nanti kita lihat ya di pemateri hari ini ya, yang ada bahan-bahan bioaktif di hasil apa namanya eh, antara bakteri dengan tanaman. Nah, ini adalah bagaimana cara kita screening mikroba penghasil enzim. Jadi kita lihat bagaimana pembentukan zona bening di sekitar kultur bakteri. Ini yang sedang dilakukan Zidni ya dari hasil ekoenzim. Dia sedang mengisolasi enzim-enzim yang ada di mikroba. Diisolasi dulu dari hasil metagenomik, kemudian diisolasi jenis-jenis mikrobanya apa saja, diidentifikasi. Kemudian setelah hasil identifikasi nanti dia akan coba studi literatur, melihat apa namanya enzim-enzim yang ada dari jenis-jenis mikroba yang didapat, dan ini pun nanti akan di sequencing kembali, di sequencing untuk melihat taksanya yang lebih tepat gitu ya. Setelah dilihat dari hasil monokulturnya nanti dilihat. Kemudian nanti selanjutnya jika ada yang mau melanjutkan kita akan isolasi enzimnya dari bakteri-bakteri yang sudah kita peroleh. Nah, ini screening mikroba penghasil enzim pada medium oil phenol pada agar agar plate ya. Nah, ini dihasilkan ternyata pada strain 7 dihasilkan oil phenol ya. Ini oil phenolnya negatif kita bisa lihat, tapi kalau yang ada warna yang terisolasi berarti ini adalah ada warna beningnya, berarti di sini adalah ada eh, positif oil phenol ya yang menghambat pertumbuhan bakteri ya. Nah, ini adalah perubahan warna pada strain 7 yang menunjukkan bahwa sel tersebut menghasilkan enzim yang diperlukan. Ya, kontrol positif Fe. Ini adalah kontrol negatif. Ya, kita lanjut. Nah, peningkatan. Nah, ini teknik rekayasa genetika. Coba ceritakan tadi, Rikza. Ini kan nama siswanya dua, ya itu lagi yang saya suruh. Ibu, ini kan eh, teknik rekayasa genetika yang sederhana ya Bu, di mana kan eh, apa sih double Terus, stranded plasmid yang DNA itu nanti diekspresikan ke vektor, di mana kan eh, nanti itu di promoter sequence-nya itu di cut gitu Bu DNA-nya,
dengan eh, restriksi DNA, Nukleasi. kemudian di, ya Bu, kemudian diinsersi di analyze di mana di insersinya tuh pakai DNA sequence, kemudian direkombinan juga DNA DNA Oh, di di sini sel DNA-nya yang membawa gen apa? membawa gen ini Bu, eh retriksi Bu. Eh, Eh, restriksi itu yang bentar Bu, maaf, memotong. maaf Bu. Maaf Bu, bentar. Oh iya iya maaf Bu. Ini Bu yang DNA sequencingnya, sequence-nya. Ya, gennya apa? Gennya, ya apa sih Bu? Hmm. Ini loh, Riksa. Ini dari Oh, kakak. amilase Bu, amilase Bu. Ya, Oh iya, jadi itu kecil diinsersi, Bu. Udah gini, kelihatan Bu. Iya Bu, diinsersi di insersi amilase. DNA, gini, bacanya gini, diinsersi sekuen DNA yang akan mengkode amilase Amilase, di iya. sini nih. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kenapa harus dekat promoter sequence? Eh, Kenapa nggak di belakang sini? Atau karena di kan sebelah sini dari promotor di sebelah sini? Kenapa harus di sini dari promotor? karena kan promotor sequence tuh untuk itu ya Bu. Kalau saya nggak lupa, untuk sebagai dia tuh sebagai yang pengan pengantar gitu. Oh yang biar biar nempel di DNA-nya Bu, karena kan harus ada promotor yang menyertai dia biar si eh, DNA sequence yang mengkode amilasenya tuh nempel ke DNA-nya pakai promotor gitu Bu. Jadi harus seperti itu Bu. Bukan, Riksa. Ini kamu kau ujian gimana nih? Ditanya promotor. Promotor ini nanti yang akan mengekspresikan ekspresi-ekspresi Oh, iya, gennya kan gitu kan promotor itu yang akan mempromosikan itu promotor gitu kan. iya Jadi Bu. nanti ini yang akan mengekspresikan, membantu nanti proses dari translasi gitu kan. Di promotor yang akan memulai proses translasi itu dari promotor, gitu ya. Makanya dia dekat promotor, nanti kan jalannya ke sini. Kalau di sini dia nggak akan diekspresikan karena sangat jauh tuh. Ya, kalau di belakang sini apa gini, ya di sini juga nanti jauh. Jadi dia dekat promotor, jadi langsung sama promotornya dibantu diekspresikan, ditranslasikan gitu ya. Nah, kemudian baru dia diinduksi ke dalam sel, ya, ke dalam plasmid biasanya nih, plasmid. Nah, nanti dia terjadi proses translasi, ya kan, menjadi protein, ya, gitu. Oke, di ekspresilah mRNA, ekspresilah proteinnya, ya. Nah, jadi untuk identifikasi mikroba penghasil enzim itu kita morfologi mikrobanya dulu. Ya, ini ada bakteri apa nih, gitu ya. Pakai determinasi secara manual, taksonomi. Meskipun dengan metagenomik, tetap saja mereka juga secara manual mengidentifikasinya kan berdasarkan literatur yang ada, gitu ya. Nah, yang jadi catatan adalah dia pakai apa literaturnya tahun berapa, gitu ya. Jangan sampai terlalu lama. Padahal taksa itu, identifikasi taksa itu kan sering berubah. Ya, taksonomi itu sering berubah. Nah, sekuensi yang digunakan adalah 16 sRNA atau 18 sRNA. Ayo, kenapa pakai 16 sRNA? Karena kan Bu itu tuh gen yang apa sih namanya universal Bu. Hmm, yang identik ada di dalam mikroba ya, ribosomnya si mikroba 16S dan 18S mikroba gitu ya. Nah, ini nanti kalau kita lihat sekuensinya ya, dari sekuensi ini kan ini ada DNA, RNA-nya kita isolasi dulu, kemudian setelah DNA isolasi biasanya sih di PCR dulu, PCR produk baru dari PCR produk ini. Nah, ini di PCR produk ya, benar di ke PCR produk baru kita amplifikasi dengan menggunakan Illumina sequencing atau Sanger sequencing ya.
sehingga nanti bisa terlihat ya hasilnya. Dia memiliki dari data analisisnya apa saja yang dimiliki oleh dari DNA ini ya, dari hasil isolasi DNA ini. Jadi nanti taksanya terlihat ya ada jenis apa saja di sini ya, filum, genus, famili dan order sekalian gitu ya, order genusnya gitu. Lanjut ya. Nah, ini juga sama sebetulnya dari beberapa namanya yang sudah dibekukan ya, kita inokulum preparasi, difermentasi ya dengan media yang sudah disterilkan, dilakukan fermentasi. Ini biasanya kalau pada bakteri-bakteri yang lama sudah disimpan, terus kita bangunkan ya, kita bangunkan agar dia bekerja, kita fermentasi. Nah, kemudian kita lihat ekstraseluler proteinnya dan intraseluler proteinnya kita pisahkan. Kemudian, tapi karena intraseluler protein, maka kita recovery dulu si selnya. Baru selnya ini disubstitusi, artinya dipecah. Kemudian eh, ini masuk ke ada beberapa debrit-debrit itu semacam serat-serat pada ini ya, ekstraselulernya pada sel ya, matriks-matriks seluler pada sel. Nah, kemudian yang sel tadi yang sudah dilepas, yang bagian luar protein, ini kita campurkan kembali ya dengan beberapa ekstraksi untuk sel, kemudian dipurifikasi dengan kromatografi, kemudian kita keringkan dan kita vakum, kemudian kita spray dan ini adalah produk finalnya bagaimana kita bisa menghasilkan produk enzim ya dari enzim-enzim yang terdapat di intraseluler dan ekstraseluler. Sengaja dipisahkan sehingga mudah untuk nanti kita purifikasi gitu ya, diformulasikan. Lanjut. Nah, ini ada beberapa nutrisi untuk pertumbuhan bakteri ya. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan bakteri, ada beberapa substrat yang bisa kita tambahkan ya karena dengan kulit jeruk, limbah dapur ini memang banyak sekali beberapa protein yang akan bisa dihasilkan dan mikroba yang ditumbuh di sana adalah mikroba yang kadar pH-nya hidup di kadar pH yang sangat rendah ya, kurang dari 4. Ini adalah bahasa apa bakteri-bakteri acetobacter. Bakteri-bakteri yang memang bermanfaat. Jadi makanya pada ekoenzim itu pH-nya itu kurang dari 4 sehingga terisolasi. Kalau pH-nya lebih dari 4 itu biasanya bakteri-bakteri patogen. Jadi secara tidak sengaja sebenarnya ekoenzim itu sudah meminimalisir ya bakteri-bakteri yang tidak bermanfaat. Jadi beberapa media yang bisa menumbuhkan bakteri itu sangat banyak. Ini ada beberapa bakteri yang enzimnya akan dihasilkan ketika waktu fermentasinya di 48 jam, 72 jam ya. Jadi walaupun ini harusnya dilakukan uji coba ya pada ekoenzim beberapa jam setelah ekoenzim itu bekerja, sekian waktu, sekian minggu, sekian hari gitu ya. Karena memang setiap walaupun ini medianya sama, substratnya sama, tapi ketika setiap jam pertumbuhan bakteri itu, enzim yang dihasilkannya akan berbeda. Gitu ya. Jadi ini pada Aspergillus itu yang pertama kali terjadi ya. Karena kenapa jamur yang pertama kali bekerja dibandingkan bakteri? Kita bisa lihat ya di fermentasi hari kelima, ketujuh gitu ya. Ini jamur yang bekerja. Tapi kalau sudah berjam-jam, sorry, kalau sudah berhari-hari ya, sudah berhari-hari malah jamur yang terakhir bekerja. Kemudian kalau bakteri itu bakteri yang pertama kali bekerja. Itu bisa kita jelaskan bahwa bakteri itu kerjanya adalah seluler, ya, seluler. Kemudian ketika ada bagian debrit-debrit yang tidak bisa eh, dihancurkan, maka jamur akan berperan di sini, ya. Jamur itu akan berperan berperan pada
penguraian debrit itu matriks ya, matriks-matriks seluler yang belum bisa dihancurkan oleh bakteri, maka di situ adalah peranannya jamur. Jadi kalau kita lihat pada fermentasi, itu biasa jamur tumbuh belakangan kan. Jamur tuh biasanya beberapa hari baru tumbuh jamur putih-putih gitu. Di awal-awal nggak pernah tumbuh jamur, tapi di akhir-akhir jamur itu tumbuh karena peranan jamur di sini gitu. Jamur tuh nanti di akhir dia akan menguraikan beberapa matriks yang sebelumnya bakteri sulit untuk menguraikannya. Ya, jadi ternyata memang ini ada beberapa enzim yang akan dihasilkan dari hasil fermentasi tadi, ya jamur. eh, tapi ada beberapa juga yang belum teridentifikasikan dengan baik, ya. Karena ini juga perlu penelitian lebih lanjut, ya bagaimana hmm, konsentrasi dari inokulum tadi, volume inokulum. Nah, ini ada berapa yang sudah teridentifikasikan, tapi volume inokulumnya ada yang belum teridentifikasikan ya untuk menghasilkan beberapa enzim tadi. Ya, dan ini adalah beberapa kecepatan bagaimana dia bisa terbentuk enzim-enzim dari hasil kultur bakteri dan dari kultur jamur. Jadi kecepatannya berbeda ya. Kecepatan-kecepatan dari proses agitasi sehingga enzim ini bisa dihasilkan itu setiap jamur dan setiap bakteri, jamur dan bakteri itu berbeda. Ya, mungkin ini materi tentang bagaimana sebetulnya kita bisa menghasilkan enzim dengan industri di dalam industri di dalam negeri kita sendiri ya dengan berbagai macam bahan-bahan yang kita miliki. Ya, contoh yang paling kecil kita pernah melakukan produksi ekoenzim itu sebenarnya kita sedang memperkaya enzim. Ya. Makanya dia bisa menguraikan. Jadi kita bekerja dengan sampah dalam menguraikan sampah kan gitu ya. Karena ekoenzim itu ketika kita apa nih produk ekoenzim ketika kita siramkan ke kita buang ke sungai yang tercemar itu dia mampu menguraikan pencemar-pencemar di dalam sungai. Jadi bagaimana enzim yang kaya itu dia akan bekerja menguraikan sampah di dalam sungai. Jadi kita memproduksi enzim dari sampah untuk menguraikan sampah gitu ya. Karena kita memanfaatkan eh, bakteri sehingga menghasilkan enzim ya. Luar biasa dia bisa melakukan penelitian terus akhirnya ditemukan bahwa di sini larutannya adalah kaya akan ekoenzim ya gitu. Ya, itu aja mungkin materi kita hari ini. eh Sekarang coba kalian searching ada berapa pabrik penghasil enzim atau industri penghasil enzim di Indonesia. Jadi dia kalau nggak bisa on cam, nggak bisa ini, boleh dituliskan di kolom chat. Tuliskan beberapa perusahaan penghasil enzim di Indonesia. Silakan searching. Dan ditulis di itu ya, kolom chat ya. Tigza dan Lydia. Tuliskan di kolom chat. Tapi Bu, saya mau nanya dulu sebentar. Oh iya boleh, Riza. Gini Bu, kan ekoenzim tuh kan kalau udah selesai kita bikin ekoenzim, memang si ekoenzimnya tuh gak bakal kadaluarsa ya Bu? Enggak, enggak. Iya. Nah, nah gini Bu, saya juga baru kepikiran sih Bu. Nah, kenapa bakteri tersebut bisa bertahan sampai gak kadaluarsa gitu Bu? Karena kan bakteri juga kan butuh media untuk Media pertumbuhan baru. dia gitu Bu. Jadi kan kalau misalkan nggak ada media, terus dia bisa bertahan hidupnya seperti apa gitu Bu? Ya, eh sebenarnya gini, kan media-media yang ada di ekoenzim itu kan, makanya perbandingannya 3 banding berapa ya?
3:1/10 ya. Medianya 3, eh, gulanya 1, dan air 10 ya. Itu sebenarnya kaya banget. Kalau dia perbandingannya kurang, kalau pembuatan ekoenzim itu kan harus ditimbang ya. Karena kalau medianya kurang, maka enzim juga tidak bisa optimal bekerja gitu. Dengan perbandingan 3:1/10, kalau saya sih mencoba itu ekoenzim itu sudah hampir berapa tahun ya? Udah hampir eh, setahun ya. Setahun saya buat ekoenzim dari sebelum saya dapat hibah ya. Hibah bulan Februari, hibah bulan Juni. Saya buat dari awal tahun 2024. Ini udah hampir setahun, ya, udah hampir setahun gitu. Tapi kualitas enzimnya masih bagus. Jadi, tidak bau busuk gitu, tidak bau busuk. Artinya memang sebetulnya kan disarankannya 4 bulan ya, 4 bulan kita panen, bisa kita panen, artinya bisa bisa kita panen, artinya kurang dari 4 bulan nggak boleh, tapi 4 bulan dan selebihnya boleh. Nah, ketika saya kemarin di bulan Januari, Januari kan saya mulai, di bulan November, Desember, saya ambil cairan ekoenzim itu masih bagus gitu, baunya masih bagus, masih fresh gitu. Jadi lewat dari 4 bulan tuh nggak masalah. Hanya saya nggak tahu ya, kalau lewat dari 1 tahun itu saya belum coba. Ini dengan kondisi 1 tahun tuh masih bagus. Karena saya kira dari perbandingan 3:1 itu cukup untuk si ekoenzim memperoleh substratnya untuk melakukan aktivitas enzimatisnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih, mungkin mikrobanya akan berkurang ya. Mikrobanya berkurang. Tapi mikroba yang beberapa masih ada di sana, gitu. Mikroba masih ada. Mikroba itu dia kan kalau tidak ada substrat, maka dia akan dorman ya. Baru nanti dia akan aktif lagi kalau ada substrat. Nah, tapi di sana kan sudah banyak enzimnya. Enzimnya itu bisa kita ambil sepanjang tidak ada gini. Jadi ekoenzim itu kan pH-nya kurang dari 4. Di situ adalah yang hidup, bakteri-bakteri yang memang dibutuhkan, bukan bakteri patogen. Jadi baunya pun tidak menghasilkan bau yang busuk gitu. Kalau pH-nya lebih dari 4, maka akan terjadi bau busuk. Yang masuk adalah bakteri-bakteri yang memang patogen sifatnya. Selama saya fermentasi setahun ini, itu tidak ada bau busuk, gitu. Jadi kita bisa mempertahankan kalau pH-nya kurang dari 4, maka bakteri yang hidup di sana itu bakteri-bakteri yang non-patogen, sehingga tidak ada pembusukan. Kalau kita biarkan terus, sepanjang pH-nya kurang dari 4, itu nggak masalah. Ada enzimnya, masih ada enzimnya di situ, walaupun mungkin bakterinya kan sudah kekurangan substrat ya, tapi dia akan hidup dorman. Dia akan hidup dorman. Nanti kalau ada lagi tambahan apa nah substrat, baru dia akan hidup lagi kan gitu ya prinsipnya bakteri gitu. Yang membuat bau busuk itu kan bakteri-bakteri yang patogen ya. Oh, di pasar kamu jalan bau busuk gitu ya, itu adalah bakteri patogen. Gitu Riza. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Mm-mm. Kalau bau busuk berarti patogen masuk tuh gitu ke dalam ekoenzim kita. Ibu soalnya kemarin tuh kan yang praktikum teknologi fermentasi itu kan ada beberapa perlakuan ya Bu yang Mm, di Surpa Sepri itu, dan kemungkinan yang saya bikin tuh yang dari sayur-sayur tuh sepertinya busuk gitu Bu, jadi mm, baunya tuh menyengat gitu Bu. Kalau yang mm, buah-buahan sih aman Bu, soalnya baunya kan bau fermentasi gitu ya Bu. Jadi menurut mm, saya kemarin tuh saya bikin ekoenzim tuh yang berhasil memang yang dari buah-buahan semua Bu. Kalau yang mm. sayuran itu gagal Bu. Gagal. Kamu sayurannya apa? Sebetulnya waktu itu saya banyak sih Bu, soalnya kan nyari-nyari di pasar gitu ya Bu, yang Mm. nyari yang agak bersih juga gitu Bu, karena kalau misalkan ada yang udah busuk itu takutnya Ada kol jadi nggak? Ada kol nggak? nggak ada Bu. Saya adanya sawi hijau Bu, Mm. kemudian apalagi ya waktu itu kangkung Bu saya masukin.
sama Iya. bayam bu kalau nggak salah. Sawinya kayaknya ya. Sawinya sawi hijau ya. Iya bu, sawi hijau bu. Sawi hijau sih nggak apa-apa sebetulnya. Sawi hijau, kangkung itu bagus nggak apa-apa. Yang yang bahaya itu adalah kol. Kol itu kan mengeluarkan gas ya, yang bisa merubah pH. pH. Kalau pH-nya kan ketika meskipun kita bersihkan sayurannya ya, pasti bakteri itu kan ada gitu, bakteri yang patogen pun ada. Nah, nanti kalau pH-nya berubah ya dia akan tumbuh subur sehingga menjadi bau busuk gitu. Oh Ya, iya iya. ya sebetulnya dalam penelitian ekoenzim juga kita harus tetap memperhatikan pH ya. Kita ukur pH-nya berapa nih. Kalau pH-nya lebih dari 4 itu kemungkinan akan terjadi pembusukan. Yang Oh iya bu, kol kayaknya itu, kol soalnya itu bisa apa? soalnya bu soalnya bu kayaknya gara-gara substratnya juga sih bu, waktu itu kan ada perlakuan pakai air rendaman beras gitu ya bu. Jadi Hmm. kalau yang rendaman beras buah tuh aman bu, berhasil. Tapi kalau yang sayur tuh gak berhasil gitu sih bu. Oh, ada rendaman beras, ada air. Jadi kemarin tuh ada 4 perlakuan bu. Rendaman beras untuk sayur, rendaman beras untuk buah, kemudian eh, gula merah untuk satu buah, kemudian gula merah untuk mix buah gitu bu. Hmm. Tapi yang gula merah pakai itu ya, pakai air biasa. Semuanya air biasa sih bu. Oh, Cuma gitu. Tapi yang tadi ada rendaman. air rendaman beras. Oh iya, Rendah. maksudnya yang air rendah, iya yang air rendaman berasnya ya bu, iya bu. Hmm. Semuanya pakai gula merah. Iya bu. Ada juga yang buah juga ada yang pakai rendaman air beras bu. Cuman memang karena mungkin lebih apa ya, buahnya mungkin ngaruh juga ya bu. Jadi Ya, berhasil kalau juga. buah itu kan apa kayak akan enzim ya. Buah itu kayak akan enzim. Jadi ya dia ikut juga mempercepat reaksi enzimatis dan dia yang akan pertahankan pH menjadi kurang dari 4. Itu buah. Jadi kalau buah itu memang banyak berhasil untuk membuat ekoenzim. Kalau sayuran itu kan eh dia tuh asam tinggi ya, tinggi asam eh dan kandungan basanya juga tinggi. Jadi dia asamnya nilainya jadi lebih tinggi. Sehingga bakteri patogen akan tumbuh subur di situ. Ya, terutama kol tuh basanya tinggi banget ya. Kalau buah-buahan tuh bagus sama jeruk, apalagi asamnya tinggi ya. Asamnya, maksudnya kadar asamnya bagus gitu. Jadi pH-nya kurang dari 4. Iya, ada lagi. Ya, sudah dibuat tugasnya gimana? Ini Lydia. Ini siapa yang nulis? Saya belum lihat chatnya. PT Chincraft Labs. PT Sel Jeddah. PT Petrosida Gresik. Oh ya, PT Navo Zims Indonesia. Ini penghasil enzim semua ya? Petrosida Gresik, PT Zel Jeddah, Sel Jedang, Sel Jedang Indonesia. Jincraft, Jincraft itu bukannya ini ya? Jincraft ini vendor alat lab. Dia ini kali distributor enzim. Itu dia, bukan Jincraft bukan. Oh iya bu, Enzim itu ya bu Bioteknologi distributornya aja Intermusa. bu. Ya, ini kita lihat ya, artinya apa? Ini saya nggak tahu kalau Sel Jedang Indonesia sama Petrosida itu ini perusahaan minyak yang menggunakan enzim, kayaknya bukan Deza, Navozims ya, Navozim. Jedang saya nggak tahu, tapi enzim bioteknologi Indonesia ya. Jadi gini, berkembangnya bioteknologi itu kita sudah semakin sadar ya. Banyak pelaku industri yang sudah mulai sadar bahwa kita harus menjadi suatu tuan rumah di negara kita sendiri gitu. Yang sampai terusan kita mengimpor enzim dari luar. Maka ini terus tumbuh subur.
Nah, kalian harus pintar-pintar ya, mempersiapkan diri sebelum lulus. Apa sih yang mereka inginkan? Kompetensi apa yang mereka inginkan? Maka kompetensi itu yang harus terus kamu penuhi gitu. Ada yang meminta kompetensi untuk bisa kultur sel. Itu harus kalian penuhi. Ada yang minta kompetensi di beberapa mampu mengoperasionalkan beberapa alat laboratorium. Ya, salah satunya kemarin adalah UHPLC. Jadi kita bisa lihat perkembangan perusahaan bioteknologi itu sangat cepat loh berkembang di Indonesia. Eh, Banyak sekarang perusahaan-perusahaan baru ya yang tumbuh di Indonesia. Yang artinya mereka memerlukan lulusan-lulusan di bidang bioteknologi. Nah, kita harus memperkaya kompetensi itu agar bisa memenuhi apa yang menjadi kriteria menjadi karyawannya mereka, stafnya mereka, penelitinya mereka gitu ya. Itu. Ya, itu dari saya. Ada yang ingin didiskusikan lagi nggak? Ya. Kamu kemarin kenapa nggak datang? Saya Zah. kemarin ada itu Bu, kebetulan emang ada pertemuan sama Pak Sabar juga Bu, semua eh yang di Pak Sabar. Jadi saya baru Semua tahu pas bimbingan pagi, Pasabar. iya Bu. Hmm, hmm. Jadi Ya, saya saya tahunya juga pas mendadak pagi sih, Bu. Mam. Hmm. Saya juga mendadak sih, taunya dari Pak Sepri itu pagi-pagi gitu. Pagi-pagi, makanya saya langsung panggil-panggil anak 21, panggil alumni. Karena penting banget ya untuk analisis UHPLC ini. Ada pertanyaan lagi? Ada yang didiskusikan lagi nggak? Kalau saya tidak ada Bu. Hmm. Banyak diskusi sama anak 2024 ya. Mereka masih kebingungan tuh apa yang mau dikerjakan. Terutama kelompoknya Lydia, katanya belum dibikin grup Bu sama Kak Lydia. Jadi nggak tahu nih Bu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Ayo Lid. Ya udah itu aja dari saya ya. Nanti Februari kita bikin pameran, produk-produknya kalian kita pamerkan, kita jual ya. Terima kasih semuanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama.